Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dan prinsip perbankan syariah. Yang pertama-tama kami hormati dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Syariah, Ibu Dr. Randa Dewi Koryati MPD dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Rifdan Razmi, yang kedua yaitu ada Ririn Pratiwi, yang ketiga ada Triwulandari, dan yang terakhir ada Siti Holila. Baiklah, materi akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Materi pertama mengenai pengertian dari bank syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Materi berikutnya mengenai tujuan dan fungsi dari perbankan syariah. Nah, adapun tujuan dari perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari bank syariah yang pertama yaitu bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga yaitu bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya materi mengenai kebutuhan pendirian bank syariah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bank syariah melarang adanya riba dalam kegiatannya. Nah, hal ini juga ditegaskan pada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-275 hingga ke-276, di mana praktek-praktek perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang bertumpu pada asas pembagian keuangan dan kerugian, bukan pada bunga. Nah, menurut para teoritis perbankan Islam seperti Uresi, Uzair, dan Siddiq menjelaskan bahwa bagi hasil dijadikan sebagai ciri utama dari operasional pembiayaan perbankan Islam. Sebagai negara muslim yang terbesar di dunia, di Indonesia telah muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pendirian bank syariah itu sendiri. Bank syariah didirikan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat muslim untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar atau tipuan, di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi berumat. Lalu, tujuan dari pendirian bank syariah ini sendiri yaitu untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Lalu, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama pada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Untuk membantu menanggulangi atau mengatasi masalah kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, dan program lainnya. Berikutnya, untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah dengan aktivitas-aktivitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindari inflasi akibat penerapan sistem bunga dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank, dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri. Yang terakhir yaitu untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank-bank non-Islam atau konvensional yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa menjalankan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya. Lalu, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan konvensional yang selama ini sudah dikenal adalah tidak adanya bunga pada bank syariah. Nasabah yang menabung di bank syariah tidak akan diberikan bunga
melainkan berupa bagi hasil. Bagi hasil tentu berbeda dengan bunga. Pada sistem bunga, nasabah akan mendapatkan hasil berupa presentasi tertentu dari saldo yang disimpannya di bank tersebut. Secara garis besar, hal-hal yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional ini bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada bank konvensional, bebas nilai, dan pada bank syariah, itu berinvestasi pada usaha yang halal. Lebih lanjut, bank konvensional menganut sistem bunga, sedangkan pada bank syariah menganut margin keuntungan dan fee. Pada bank konvensional, besaran bunga tetap, sedangkan pada bank syariah, besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung pada kinerja usaha. Pada bank konvensional, berdasarkan profit oriented atau kebahagiaan dunia saja, sedangkan pada bank syariah ini berdasarkan profit dan fala oriented atau berdasarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu, pola hubungan bank konvensional yaitu debitur dan kreditur, sedangkan pada bank syariah ini memiliki pola hubungan yang pertama kemitraan atau musyarakah dan mudharabah, yang kedua penjual dan pembeli atau murabahah, salam dan istihna, ketiga sewa menyewa atau ijarah, dan yang terakhir itu debitur kreditur dalam pengertian equity holder atau card. Yang terakhir pada bank konvensional tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada bank syariah ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Saya akan menjelaskan perbedaan antara sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dengan prinsip bagi hasil yang dijalankan oleh bank syariah. Perbedaan yang pertama, pada sistem bunga asumsinya selalu untung, sedangkan pada sistem bagi hasil ada kemungkinan untung ataupun rugi. Perbedaan yang kedua ialah pada sistem bunga, besarnya bunga yang ditetapkan oleh bank didasarkan pada jumlah uang atau pokok pinjaman. Sedangkan pada sistem bagi hasil didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh nasabah pembiayaan. Perbedaan yang ketiga, di sistem bunga, nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang, sehingga pembayaran bunganya ada kemungkinan meningkat atau menurun sewaktu-waktu dan tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Sedangkan di sistem bagi hasil, margin keuntungan untuk bank telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah dan akan ditambahkan pada pokok pembiayaan yang dianggap sebagai harga jual. Nilainya akan tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Ini berlaku untuk pembiayaan konsumtif. Kemudian, perbedaan yang keempat, pada sistem bunga, keuntungan yang diperoleh oleh bank tidak tergantung pada kinerja usaha. Jadi, jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkat meskipun jumlah keuntungan yang diperoleh oleh nasabah dari usaha yang dilakukannya berlipat ganda. Sedangkan di sistem bagi hasil, jumlah pembagian bagi hasil antara bank dan nasabah akan berubah-ubah tergantung kinerja usaha yang dilakukan oleh nasabah. Ini berlaku untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Berikutnya, perbedaan yang kelima ialah pada sistem bunga, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh sebuah agama termasuk agama Islam. Sedangkan sistem bagi hasil, tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Dan perbedaan yang terakhir ialah sistem bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah, untung atau rugi. Sedangkan pada sistem bagi hasil, besarnya bagi hasil yang diperoleh oleh bank tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan oleh nasabah. Jika usaha yang dilakukan oleh nasabah tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugiannya akan ditanggung bersama baik oleh bank maupun oleh nasabahnya. Pengelolaan bank syariah berdasarkan 3 jenis prinsip. Yang pertama yaitu keadilan di mana nasabah maupun pihak bank menerima bagi hasil ataupun keuntungan itu sama rata dan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua yaitu amanah dan pertanggungjawaban, di mana pihak-pihak yang berada di lingkupan ini, baik nasabah, baik bank ataupun pihak-pihak lainnya, melakukan kewajiban mereka secara sebaik-baiknya sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu prinsip komunikatif, di mana prinsip komunikatif ini harus mampu mengkomunikasikan bagaimana manajerial yang
baik gitu, sehingga dapat diinformasikan kebijakan, keputusan maupun apapun itu secara baik sehingga dapat mencapai tujuan yang baik pula. Prinsip-prinsip manajemen perbankan syariah yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, prinsip kewajiban menegakkan kebenaran. Yang ketiga yaitu prinsip kewajiban menegakkan keadilan. Dan yang keempat yaitu prinsip kewajiban menyampaikan amanah. Tujuan manajemen perbankan syariah. Sebagai negara muslim yang terbesar di dunia, Indonesia telah muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Adapun tujuan dari manajemen perbankan syariah itu tersendiri adalah yang pertama, untuk memperoleh keuntungan atau profit secara efisien dan adil yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu merubah pola manajemen individualistis dan kapitalis yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga yaitu mulai menanamkan nilai-nilai religius yang berdasarkan hubungan tanggung jawab antara manusia dengan Tuhannya, baik mengenai seruan untuk berbuat ma'ruf dan meninggalkan yang baik. Terima kasih telah menonton video yang telah kami sajikan. Dengan berakhirnya video tersebut maka berakhir pula penjelasan dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.